Shalom, selamat pagi murid-murid dari kelas 4 sampai kelas 9. Kita akan memulai ibadah Paskah kita hari ini. Tema Paskah kita hari ini adalah Jesus Save Us. Tuhan menyelamatkan kita. Menandakan bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang proaktif. Dialah yang memilih untuk menyelamatkan setiap kita, dan hanya karena pengorbanannya kita boleh diselamatkan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Karena salib Tuhan, kita boleh hidup sampai hari ini. Karena salib Tuhan, kita memperoleh keselamatan berupa hidup yang kekal. Salib Tuhan adalah bukti kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian yang mengatakan, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga di pagi hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mau menyerahkan rangkaian ibadah, ucapan syukur memperingati Paskah di mana pengorbanan Kristus dinyatakan bagi kami. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Karena itu kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk sungguh-sungguh di dalam peribadatan kami pagi hari ini. Engkau yang kiranya memimpin setiap rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari setiap guru, staf karyawan, dan murid-murid yang di rumah, kita bersama-sama membacakan berita anugerah yang diambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayat ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bersama-sama kita saksikan tampilan dari kelas 5 dan kelas 7 akan menyanyikan lagu berjudul Above All. Above all is
Shalom, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mister mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memelihara, menolong, dan memberkati kami. Kami rindu Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman itu dan kami dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan kami bukan hanya mengerti tetapi juga melakukan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Mister akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jesus Save Us. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Mari kita akan baca bersama-sama dari Kolose 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20, Mister akan bacakan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berbicara tentang Jesus Save Us, itu artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Artinya Tuhan Yesus memperdamaikan kita, atau Tuhan Yesus mengadakan pendamaian untuk kita. Pendamaian dari hal apa? Dari murka Allah, dari hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Manusia pantas mendapat murka Allah dan hukuman Allah. Manusia butuh juru selamat untuk menolong mereka terbebas dari murka dan hukuman Allah. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya meski berbuat baik sebanyak apapun. Kenapa? Karena perbuatan baik manusia, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kita butuh pendamai yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Nah, yang hanya dapat melakukannya hanya Tuhan. Bicara tentang perdamaian atau pendamai, Mister teringat kisah suku Sawi yang ada di Papua. Mister akan ceritakan tentang sebuah suku yang bernama suku Sawi yang ada di Papua. Mari kita lihat cuplikan videonya. It was 50 years ago when my mother and my father began an unforgettable journey. I was just 7 months old when they moved deep into the jungles of Papua. We made our home among a small tribal group known as the Sawi. My dad learned the language, my mom treated the sick, all with the purpose of telling them about Jesus. But the people did not respond. The Sawi were headhunters. They were cannibals. They lived in a constant state of war. As time passed, we began to lose hope that the gospel would take root. My parents were faced with a decision. Finally, Dad explained to the Sawi that if they kept on fighting, we could no longer stay. But the Sawi were desperate to keep us around. So they finally agreed to make peace with each other. In order for that to happen, each Sawi village gave an infant, a baby boy,
to their enemies. And this child became known as the Peace Child. It was through this unexpected exchange, very deep in their culture, that my parents were given a perfect opportunity to share the gospel with the Sawi, to explain to them that God sent His very own Peace Child, Jesus, to make peace with us. Analogi anak perdamaian inilah yang dipakai oleh Don Richardson untuk menunjukkan kepada suku Sawi bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Maka dari itu Kolose 1 ayat 20 mengatakan, melalui Dia, melalui Tuhan Yesus, segala sesuatu didamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga, yaitu perdamaian melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Jadi dari hal ini kita bisa pelajari, pertama, pendamaian hanya bisa dilakukan oleh Allah. Manusia tidak bisa melakukannya. Yang kedua, pendamaian adalah inisiatif dan tindakan aktif Allah. Jadi Allah yang melakukannya, Allah yang merencanakan pendamaian ini bagi kita manusia berdosa. Pertanyaannya, kenapa? Karena kita manusia berdosa. Tanpa Allah yang menyelamatkan kita atau mendamaikan kita, maka kita tidak akan dapat mencapai keselamatan itu. Kenapa? Manusia berdosa seperti yang tadi Mister katakan di awal, seperti kain kotor yang sepantasnya dibuang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video percakapan Mister ngobrol sama Theo. Yesaya 64 ayat 6a berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kenapa? Tuhan melihat perbuatan baik kita menjijikkan, seperti kain kotor yang seharusnya dibuang. Kenapa? Karena jangan lupa, kita adalah orang berdosa. Anak-anak di rumah, Mr. Hendy, Theo, Bapak Ibu Guru, kita semua orang berdosa. Orang berdosa ketika berbuat baik seperti apa? Nah, lihat tangan Mr. Hendy. Bersih ya? Mr. Hendy mau kasih gambaran ini. Theo lihat baik-baik. Orang berdosa seperti ini. Kotor. Iya, kotor. Karena kita adalah orang berdosa, maka hidup kita kotor seperti tangan yang kotor ini. Mr. Hendy jorok. Bukan Mr. Hendy jorok. Ini Mr. mau kasih gambaran tentang orang-orang berdosa. Nah, jelaskan orang yang berdosa seperti ini gambarannya. Seperti tangan yang kotor dan jorok. Lalu orang berdosa mau bilang, aku mau berbuat baik Tuhan, aku mau tunjukkan perbuatan baikku kepadamu Tuhan. Nah, gambarannya seperti tangan yang kotor ini, lalu memegang kain yang bersih seperti ini. Itu jorok.
jorok sekali. Iya, kain yang putih bersih tadi jadinya seperti apa? Coba kalian lihat. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan juga kotor, sama seperti kain kotor ini. Kita tidak bisa bawa kepada Tuhan. Kok bisa? Bisa. Coba Theo dan anak-anak semua perhatikan. Orang berdosa melakukan perbuatan baik karena apa? Karena dapat pujian. Karena apa lagi? Karena mau dapat hadiah. Iya, karena juga mau masuk surga kan? Nah, apakah itu perbuatan baik? Tidak. Itu dilakukan karena ada maunya. Untuk siapa manusia melakukan perbuatan baik itu? Untuk dirinya sendiri. Iya, untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Tuhan. Biar dipuji orang, biar dapat hadiah, biar masuk surga. Makanya Mr. Hendy katakan semua perbuatan baik yang dilakukan orang berdosa itu seperti kain kotor yang harus dibuang ke tempat sampah. Theo kenapa sedih? Aku seperti kain kotor itu. Tuhan pasti akan buang aku. Theo jangan bersedih. Ada kabar baik buat Theo dan semua anak-anak di sini. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas hukuman dan dosa dan maut. Oleh darahnya kita disucikan dari kotoran dan dosa kita. Berarti kita tidak perlu berbuat baik lagi. Bukan begitu, Theo. Justru karena kita sekarang sudah diselamatkan dan diperdamaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita harus bersyukur. Anak-anak di rumah juga harus bersyukur, memakai seluruh hidup kita untuk berbuat baik. Tidak lagi supaya masuk surga, supaya dapat hadiah, supaya dapat pujian. Tidak, melainkan karena kita sudah selamat dan masuk surga, maka kita pakai hidup kita untuk perbuatan baik, memuliakan Tuhan. Hore! Sekarang perbuatan baik yang aku lakukan tidak seperti kain kotor lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Theo berjanji akan selalu berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Bagus, Theo, kamu sudah mengerti sekarang. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah? Apakah kita mau seperti Theo yang mengucap syukur, memakai hidupnya untuk berbuat baik karena dia tahu bahwa hidupnya, perbuatan baiknya tidak seperti kain kotor lagi? Yuk, sama-sama kita rajin berbuat baik. Sekali lagi Mister bacakan. Melalui dia, segala sesuatu didamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga, yaitu perdamaian melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Anak-anakku, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Semua itu dilakukan agar kita tidak mendapat hukuman Allah. Semua itu dilakukan agar kita tidak mendapat murka Allah yang mengerikan itu. Agar kita juga tidak berbuat dosa lagi, melainkan tetap
berbuat baik, selalu berbuat baik untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Perbuatan baik itu apa saja, Mister? Banyak sekali, anak-anakku. Ketika kita di rumah, kita bisa membantu mama papa di rumah, membantu menyapu, mengepel, mencuci piring, ataupun membersihkan tempat tidur. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan di rumah. Menolong adik, menolong kakak, dan kita bisa berdoa untuk orang tua kita. Ketika di sekolah, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan Mister, Miss, menyampaikan pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas belajar dengan baik, tidak mencontek saat kita ujian atau mengerjakan ulangan harian. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita taat kepada Miss dan Mister. Ketika kita di gereja, kita bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja. Baik itu menyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, ikut terlibat di dalam memimpin pujian atau memainkan musik atau bagian multimedia, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan di gereja. Kita bisa berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di gereja, mendoakan pelayanan, dan semuanya itu kita lakukan sebagai perbuatan baik kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Perbuatan baik kita sudah tidak kotor lagi. Tuhan Yesus sudah membersihkan dan menyucikan perbuatan baik kita. Nah, anak-anak yang terkasih, dan yang paling penting yang bisa kita lakukan dengan perbuatan baik kita adalah, mari kita ikut terlibat di dalam menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita kepada teman-teman, kepada papa mama, kepada adik-adik, cece koko kita. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan memperdamaikan kita. Kalau kita melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, Mister ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami telah mendengar firman Tuhan, bahwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami telah diperdamaikan oleh Tuhan, sehingga perbuatan baik kami bukanlah perbuatan baik yang seperti kain kotor, tetapi perbuatan baik yang Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kami, maka seharusnya kami tidak boleh berhenti untuk berbuat baik, karena perbuatan baik yang kami lakukan adalah benar-benar perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, pedoman dalam hidup kita. Dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan, karena anak-anak beribadah secara virtual di rumah masing-masing boleh menyiapkan persembahan, masukkan ke amplop dan diserahkan ke sekolah, atau boleh transfer melalui rekening di bawah ini. Memang persembahan yang utama bukan hanya hal materi, namun dari diri kita, hidup kita, kita mau persembahkan bagi Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita.
kita mengangkat satu pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan darah fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. mari bersama dengan lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini satu kali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 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 Pagi hari ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita akan datang pada sama-sama menaikkan doa-doa kita kepadanya. Allah Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kekuatan dan kesehatan. Karena itu kami berdoa untuk sekolah kami pagi hari ini secara khusus. Tuhan kiranya memimpin sekolah ini, terus menolong sekolah ini, baik guru-guru, siswa-siswi, staf karyawan, kami juga menyerahkan orang tua di dalam sekolah ini, kami mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami semua boleh sehati sepikir untuk sama-sama memajukan sekolah ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di situasi pandemi ini Tuhan, memang tidak mudah bagi setiap kami, baik kami para orang tua maupun guru-guru, staf karyawan, juga anak-anak murid. Kami semua bergumul bersama. Biarlah Tuhan di dalam kesempatan ini kami boleh terus melihat kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan. Engkau yang terus memberkati usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap orang tua. Engkau yang terus memberkati anak-anak didik kami yang berusaha untuk belajar dengan sekuat tenaga mereka. Rekan-rekan guru, staf karyawan yang juga sama mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan, di masa-masa ini kami boleh terus bergantung kepada Tuhan melakukan segala sesuatunya. Kami juga mau berdoa untuk rencana tahun ajaran baru, kami juga serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tahun ajaran yang baru yang nanti akan kami masuki juga, biarlah Tuhan bekerja di dalamnya. Apa yang kami gumulkan yaitu sekolah tatap muka, biarlah dengan perkenanan Tuhan semuanya boleh bisa diwujudkan. Kami terus berdoa menyerahkan kesatuan hati, kesatuan pikir dari setiap kami yang ada di sekolah ini. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kami kepada Kristus. Kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami kembalikan, Engkau ya Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap persembahan, setiap rupiah yang kami kumpulkan di pagi hari ini. Engkau yang terus memberkati setiap usaha pekerjaan dari semua orang, dari orang tua, siswa-siswi, maupun guru, staf, karyawan. Tuhan yang terus menolong kami, menopang kami di masa-masa yang sukar ini. Kami terus berdoa, menyerahkan juga pergumulan-pergumulan yang lain, seperti pembangunan dari sekolah ini yang juga masih membutuhkan dana dan biaya. Tuhan, Engkau juga bekerja membuka tingkap-tingkap-Mu, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan sungguh mencukupkan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk bangsa negara kami yang sedang dilanda bencana. Kami berdoa untuk NTT secara khusus Tuhan. Mari Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada orang-orang yang terdampak secara langsung oleh bencana ini. Tuhan mengulurkan belas kasih kepada mereka. Kami berdoa agar usaha pemerintah yang boleh segera tanggap, menangani, menyelesaikan, membantu korban-korban bencana alam. Kami terus menyerahkan segala upaya, segala usaha yang pemerintah kami adakan. Biarlah Tuhan menyatakan kemurahan atas mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami. Ucapan syukur kami, penyerahan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus menolong kita di dalam perjalanan iman kita ke depan ini ya. Kiranya kita terus bersama-sama berjalan melangkah bersama dengan Kristus, dengan Tuhan kita Yesus Kristus lebih baik ke depan. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang akan kita lakukan setelah ibadah ini.
Yang pertama nanti anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 9 masing-masing akan berkumpul dengan wali kelas mereka masing-masing di dalam kegiatan meeting hari ini. Nanti link meet-nya akan dibagikan, di-sharingkan oleh wali kelas masing-masing. Apa yang akan kita lakukan di dalam kegiatan meet itu? Yang akan kita lakukan adalah kita akan bersama-sama merefleksi atau bermain bersama di dalam meet. Kita akan bermain bersama, ada games yang akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Karena itu, tadi barang siapa yang sudah menyimak atau memperhatikan, mengikuti ibadah ini dengan baik, maka di dalam kegiatan games nanti akan dapat melakukan, mengerjakan, menyelesaikan gamesnya dengan baik. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan games. Maka di dalam setiap permainan itu nanti di dalam setiap kelas masing-masing akan diambil 3 terbaik. 3 terbaik dari peserta atau permainan yang dilakukan di dalam kelas masing-masing. Khusus untuk SMP akan diambil 3 terbaik dari 3 kelas itu. Dari 7, 8, dan 9. Jadi mewakili mungkin ya 3 terbaik dari kelas 7, 8, dan 9. Demikian pemberitahuan dari kami. Terima kasih atas kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.